YouTube channel Dr. Dodo, dan Bunda Sanet yang akan selalu membahas tentang dunia kesehatan dan fashion. Alhamdulillah hari ini sehat Ayah. Alhamdulillah, Jumat yang cerah, Jumat yang berkah sehat insya Allah ya. Alhamdulillah. Jumat yang berkah insya Allah. Nah, kami juga ingin mendoakan teman-teman kami yang gugur dalam tugas di masa pandemi COVID ini ya. Kemudian juga mendoakan bagi teman-teman kita yang di Blok Agung ya, saudara-saudara muslim kita yang di Blok Agung yang sedang sehat selalu, lekas pulih, sehat selalu. Tetap kita ingatkan kepada semuanya saja untuk tetap menggunakan protokol yang berlaku. Yang pertama apa? Pakai masker. Yang kedua? Rajin cuci tangan. Yang ketiga? Social distancing atau jaga physical distancing juga. Ya, hindari kerumunan. Oke. Kecuali seperti ini. Suami istri ya tetaplah kalau mau pulang ke rumah dari rumah sakit pasti cuci tangan, mandi, bajunya ditaruh tempat yang sesuai. Mandi bisa berkali-kali nih ya. Oke. Hari ini sesuai dengan janji kami kemarin, kita akan bahas tentang, kita akan punya pertanyaan. Myoma Uteri dan ovarian cyst itu adalah saudara kembar bukan sih? Benjolan ya. Benjolan. Ya. Saudara kembar. Saudara kembar. Kok judulnya saudara kembar ya? Itu gimana? Soalnya kadang-kadang orang itu antara kista sama myom itu kadang orang ini suka betis gitu, beda tipis gitu. Padahal beda banget ya. Jadi kan jawabannya saudara kembar bukan? Ya nanti kita diskusikan ya. Okay. Kita bicarakan satu-satu ya. Kita akan bicara dulu tentang myoma uteri. Myoma uteri itu apa? Myoma uteri. Myom atau orang benjolan di perut, gampangnya kalau orang awamnya ada. Kalau orang kan bilang tumor itu apa? Jadi ada keluhan benjolan ya, perutnya membesar, kemudian bisa saja mengeras. Tentu seorang wanita ya kan, seorang wanita bisa di usia rata-rata di usia reproduksi ya. Nah, myom atau myoma ya, uteri berarti kan di rahim ya, benjolan di rahim ya. Itu penyebabnya adalah karena adanya penebalan pada dinding, pada otot utamanya, otot polos. Penebalan pada otot polos rahim. Di rahimnya yang biasanya ukuran normal antara 6-7 cm, kemudian tiba-tiba membesar. Itu dimungkinkan karena ada perubahan daripada sel-sel otot polos di rahim itu sendiri ya, seperti itu. Kita membesar ya. Terus itu kenapa ya kok bisa seperti itu? Kenapa kok bisa terjadi? Biasanya rata-rata penyebabnya karena masalah hormonal, hormon estrogen biasa seperti itu. Hormon estrogen yang tinggi atau yang meningkat di usia-usia reproduksi. Meskipun juga ada yang meningkat. Hormon estrogen. Jadi merubah sel-sel yang ada di sel-sel otot yang ada di rahim. Nah, sebentar. Kalau bicara masalah myoma ini, myoma uteri berarti kan khusus di uterus ya. Uterus rahim ya kan? Rahim. Nah, itu bisa nggak sih? Maksudnya ada nggak? Kadang kan orang bilang tumor, ya myom itu kan identik dengan tumor gitu ya. Tumor jinak. Bedanya cancer dengan tumor. Bilang ini adalah it's cancer, it's tumor gitu. Bedanya di mana? Ya, jadi kalau orang awam menyebutnya benjolan, tapi persepsinya lebih ke arah kanker gitu ya. Persepsi masyarakat lebih ke arah kanker. Padahal ya kalau orang awam bilang benjolan, kalau kita di medis bilang itu adalah tumor. Tumor itu bisa jinak, bisa ganas. Kalau misalnya kanker atau cancer itu sudah pasti ganas kan, seperti itu ya. Nah, kalau di karakter di myom sendiri, myom yang di rahim sendiri, hampir rata-rata semuanya adalah tumor jinak. Kalau ada pun sedikit kasus yang mengarah kepada keganasan, yang namanya leiomyosarkoma. Kalau dia ganas, tapi rata-rata jinak semua. Mungkin Bunda bisa sedikit menambahkan sih. Kalau seandainya ciri khas dari tumor jinak itu adalah batasnya jelas, mulus permukaannya, biasanya itu bulat ya kan, dan ada batasannya jelas. Nah, sedangkan ketika dia itu sudah berubah menjadi cancer atau leiomyosarkoma, ya kan, leiomyosarkoma, dia berubah akan menjadi benjolan-benjolan yang tidak jelas di dalam permukaan yang benjolan itu, otot itu. Batasnya nggak jelas. Kemudian
menyebar, dia seperti menjari. Jadi kalau dia digoyangkan gitu nggak bisa. Jadi kalau digoyangkan dia nggak bisa. Kalau misalkan yang tumor tadi dia masih bisa digoyangkan. Nah itu yang ciri khas dari tumor jinak ataupun ganas. Ya. Tapi ya pemeriksaan gold standarnya adalah pemeriksaan patologi anatomi. Patologi ya. Pemeriksaan patologi anatomi di mana hasil operasi itu dibawa ke laboratorium, kemudian diperiksa oleh seorang patolog, kemudian ditentukan ini kategori jinak atau ganas. Jadi gold standarnya itu. Gold standarnya adalah patologi. Oke. Nah, siapa aja sih yang bisa kena gitu? Faktor bukan pencetus ya, cuman faktor pendukungnya. Siapa yang bisa kena gitu lah. Jelas wanita usia, bahasa kita usia reproduksi ya, usia reproduksi di mana peranan hormon estrogennya masih besar atau masih tinggi ya, seperti itu. Kemudian ada faktor predisposisi yang lain ya, seperti itu. Misalnya memang ada riwayat keluarga, yang mengalami tumor yang sama. Kemudian rata-rata usia di atas 35 atau 40 tahun ya. Kemudian ini juga perlu diperhatikan, nggak suka makan sayur juga ada tuh. Karena kan dia lebih suka makan daging-dagingan seperti itu ya. Kemudian penggunaan kontrasepsi hormonal tanpa kendali atau tanpa kontrol. Nah, biasanya gitu ya. Nah, itu bisa kontrasepsi hormonal itu yang pil, injeksi, yaitu ada juga yang IUD yang menggunakan progesteron seperti itu juga ada. Nah, jadi ini faktor-faktor yang lain seperti itu. Jadi tapi tetap yang paling dominan adalah peranan hormon estrogen itu sendiri. Hormon estrogen itu tadi ya, oke. Ya, ini kalau live tuh kayak gini ya. Jadi ada telepon masuk, ada yang namanya telepon gitu akhirnya terputus gitu. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, inilah yang namanya live ya. Insya Allah ada apa. Nah, terus lagi, Bunda pernah dengar nih orang gemuk kan tadi estrogen itu disimpan di otot, benar nggak sih? Iya. Nah, bagi orang obesitas tadi ya, berarti harus juga jaga ya. Harus olahraga, harus exercise, ceritanya gitu. Harus exercise, olahraga, dia tetap makan makanan yang bernutrisi tinggi, yang tinggi dengan antioksidannya seperti itu. Terus kalau misalkan ya, penanganannya apa tuh biasanya? Gimana? Penanganannya? Atau kita lebih ke gejalanya dulu. Gejalanya dulu. Tadi kita sudah bicara definisi, mioma itu apa, kemudian penyebabnya apa, kemudian sekarang ke gejala-gejalanya. Gejala yang paling umum dari miom ya biasanya adalah gangguan menstruasi. Gangguan menstruasi seperti apa tuh? Menstruasinya bisa banyak jumlahnya, bisa lama berdarah-darah, disertai rasa nyeri yang hebat. Lamanya itu berapa lama? Nyeri perut, nyeri panggul ya. Normalnya wanita menstruasi kan 7 hari ya. Nah, misalnya sampai 2 minggu, 14 hari, kemudian sampai 1 bulan atau ada sampai 2 bulan tuh dia berdarah terus. Setelah diperiksa ternyata ada miomnya seperti itu ya. Jadi tadi gangguan menstruasi berupa perdarahan, kemudian nyeri perut, nyeri semua area panggul atau pinggang ya seperti itu. Beberapa mengalami gangguan buang air besar, buang air kecil apabila tumor itu sudah cukup besar dan mendesak bagian-bagian yang lain di dalam organ perutnya. Cukup lumayan. Nah sekarang jenis-jenisnya tumor itu apa saja? Miomnya tadi ya, miom tadi kan jelas ada yang jinak, ada yang ganas ya. Bukan, kita ngomongin jenis-jenis dari mioma uteri. Oh, jenis-jenis mioma uteri. Jadi pertumbuhan karakter miom itu sendiri, ada yang pertumbuhannya, penebalannya dia ke arah ruang rahimnya di dalamnya. Ada yang di ototnya, di tengah bagian ototnya. Ada juga yang benjolannya itu ke arah luar, ke arah dinding luar dinding rahim di luar. Terus ada juga benjolannya itu keluar melalui jalan lahir. Itu juga ada namanya mioma kebur. Nah, itu juga ada. Nah, mioma kebur kayak bertangkai gitu. Jadi miomnya itu ternyata ada di vagina. Tangkainya sampai ke dalam rahim ya seperti itu. Biasanya bisa menyebabkan prolaps. Oh enggak, bukan prolaps. Jadi memang miom itu sendiri hanya biasanya dia di lingkungan rahim di dalam perut, ini dia sampai dengan keluar rahim lewat vagina itu. Tapi akarnya di dalam, betul, makanya segera periksa.
ada beberapa pertanyaan barangkali. Oh iya, mau ini ditanya ada dulu. tanya dulu ya sebentar. Ini dari Mbak Dayu Kitty. Assalamualaikum dokter dan bunda, normalkah PMS setelah punya anak? Sekarang hanya 1-2 hari. Sebelum nikah normal minimal 1 minggu. Iya, jadi menstruasi lazimnya memang sebenarnya secara teori paling sedikit 2 hari, rata-rata 1 minggu, ya kan? Dari Seperti PMS, itu. Ya, PMS itu kan penyakit, premenstrual syndrome itu maksudnya premenstrual syndrome. Setelah ya. punya anak sekarang hanya 1-2 hari. Bukan PMS yang lain ya. Ya. Sebelum menikah normal minimal 1 minggu. Kalau yang namanya PMS itu normal ya, rata-rata pasti akan mengalami, cuman derajat nyerinya kalau sampai nyerinya itu berlebihan, tidak bisa aktivitas sama sekali, bahkan sampai pingsan-pingsan, coba deh periksa minimal di USG ya, seperti itu. Apakah ada gangguan di rahimnya atau tidak, seperti itu. Terus juga saya sama sekali tidak mau sayur dok, pure hanya daging. Gejala mioma itu apa saja dok? Sudah kita bahas tadi ya, jadi salah satu faktor resiko yaitu seorang wanita yang tidak mau sayur. Nah, tidak mau sayur, ada daging, itu menjadi salah satu faktor resiko ya, seperti itu. Nah, kalau gejala miom sudah kita jelaskan tadi ya, gangguan menstruasi berupa perdarahan banyak, perdarahan lama ya kan, tidak berhenti ya, seperti itu. Kemudian ada rasa nyeri, ya umumnya gitu ya, rasa nyeri dan gangguan di sekitar perut dan organ pinggangnya, organ panggul ya, seperti itu. Kira-kira begitu. Nyeri ya? Nyeri itu yang bisa torsi itu kista apa mioma? Yang bisa torsi? Kista ya, berarti kita akan bahas di selanjutnya. Tapi ada juga yang wanita itu tanpa gejala loh. Iya, datang tanpa gejala, kebetulan ditemukan pada saat pemeriksaan rutin saja. Dia datang, ingin USG, kemudian ditemukan miom, kan kaget mesti kan, nggak ada gejala kok ada miom, tapi tergantung posisi tadi itu. Nah kalau ya seandainya ada miom, susah nggak hamil tuh biasanya orang yang kena miom tuh? Wanita yang kena miom tuh susah hamil nggak? Atau aman aja kalau dia hamil gitu? Kalau miom tetap bisa hamil. Nah, tapi tidak mengancam ya bayinya. Oh, mengancam kalau misalnya kalau dia besar, pertumbuhannya ke dalam afum atau rongga rahimnya, tentu dia akan mengancam suatu kehamilan. Dan biasanya memang punya risiko terjadi keguguran. Jadi kita memang jelaskan kalau ada pasien-pasien yang hamil dengan miom itu ada risiko terjadi keguguran ya, seperti itu. Gambarannya ya ketika awal hamil kan beda ya tentu dengan janin atau fetus yang lagi menempel dengan gambaran miom itu sendiri. Kira-kira bedanya bisa dibedain nggak? Kalau misal lokasinya bisa jelas kan, kalau hamil itu ada kantongnya, ada cairannya ya. Kalau miom itu berupa gambaran yang padat seperti itu, padat. Nah, masalahnya miom itu kan dipengaruhi oleh hormon estrogen tadi kan. Nah, hormon estrogen pada orang hamil kan tinggi. Jadi miomnya bisa tambah besar, itu bisa mengganggu kehamilan. Bahkan kalau terjadi kehamilan dengan miom yang cukup besar, kemudian kehamilannya berlangsung sampai cukup bulan, bisa mengganggu jalannya persalinan. Oh, berarti harus kemungkinan besar harus SC ya? Ya, bisa jadi. Oke, kita sekarang lanjut penanganannya. Penanganan. Nah, penanganan tetap kita bagi dua, penanganan secara konservatif atau penanganan dengan pemberian obat-obatan ya, dan penanganan yang operatif, dilakukan tindakan operasi, ya tergantung kondisinya. Misalnya dia masih usia reproduksi, tentu kita melihat miomnya seberapa besar, ya kan, posisinya di mana, letaknya di mana, sudah punya anak apa belum kan gitu. Nah, biasanya kita beri pengobatan yang sifatnya pertama menghentikan keluhannya dulu, keluhan perdarahannya, keluhan nyerinya, ya kalau memang perlu dibantu dengan pengobatan hormonal, ya dibantu dengan pengobatan hormonal. Tapi kalau misalnya sudah cukup anak, sudah punya anak 2 atau anak 3 atau sudah usianya di atas 40, biasanya pilihan kita adalah pilihan operatif. Operasi. Nah, operasi di sini bisa operasi hanya mengangkat sebagian miomnya saja, atau semuanya, atau histerektomi mengangkat seluruh bagian rahim. Kalau kondisinya misalkan yang ada operasi, bunda ikut operasi itu asisten operasi, dan itu tuh benar-benar kayak kita kupas awalnya itu cuma mau diambil miomnya doang, ternyata nggak bisa karena di dalamnya itu sudah kayak kita kupas kelapa itu. Jadi miomnya hampir mengenai seluruh rahim, jadi merusak seluruh rahim. Nggak mungkin kita pilih satu-satu karena ya miom itu bisa jadi jumlahnya 1, 2 atau bahkan lebih dari 3. Tapi kalau dia mengenai seluruh
di rahimnya, seluruh ya mau di rahim dan harus, harus diambil harus semua. diambil semua atau histerektomi dengan pertimbangan tadi, persetujuan tadi. Kalau memang sudah punya anak sih nggak masalah ya, tapi kalau belum punya anak ya kan, itu ya, harus dianukan, harus dikonseling, harus edukasi dengan baik sehingga semua bisa paham ya dengan kondisinya. Oke, kita lanjut sekarang. Kalau dia tumor jinak berarti hanya operasi ya? Kecuali kalau kayak seperti kita kemarin ngomong cancer, berarti harus ada. Ya, kalau memang tindakannya operasi, dioperasi, kemudian dilakukan pemeriksaan patologi anatomi. Kalau misalnya hasilnya jinak selesai sampai di situ, kalau misalnya hasilnya ganas, berarti tentu kita akan konsultasikan kepada onkologi ya, untuk mendapatkan terapi. Apakah perlu memerlukan tindakan kemoterapi atau tidak seperti itu. Ya. Nah, kalau seandainya USG, biasanya itu kelihatan nggak sih itu? Di USG, apakah harus melalui USG intravaginal? Apakah harus di USG dulu gitu ya? Ya harus, kalau nggak, ya kalau misalnya miomnya besar, enak. Biasanya kita pegang gitu perutnya, kemungkinan ini miom gitu ya, kemungkinan. Nah, kalau memastikan dengan USG ya, USG bisa per abdominal ya, atau transvaginal ya, transvaginal untuk mencari tahu detail letak miomnya di mana. Oke, tadi sudah miom, kita akan lanjut pada saudara yang katanya saudara kembarnya, yaitu ovarian cyst atau kista. Serupa tapi tak sama harusnya. Serupa tapi tak sama. Sama-sama benjolan. Jadi kayak kali ini, bagai pinang dibelah nggak sama. Nah, sekarang apa itu ovarian cyst ya? Ovarian cyst atau kista ovarium ya. Jadi kista ovarium. Tadi kalau miom itu mengenai pada rahim, kalau kista itu pada ovarium atau indung telur. Kalau wanita ada di kanan dan di kiri ada dua ya. Jadi kemungkinan bisa dua-duanya terkena atau salah satu yang terkena. Kalau tadi miom itu berupa otot polos padat, ya kan? Kalau kista itu biasanya isinya cairan. Cairan di sini bisa cairan bening, bisa cairan kecoklatan seperti itu tergantung hasil operasinya. Ya, karena dia mengenai ovarium, ya ovariumnya membesar itu faktornya banyak. Apakah memang tadi sama seperti sistem hormonal atau ada gangguan siklus haidnya seperti itu. Sekarang tadi kan ada yang bilang ada yang bening dan ada yang kecoklatan. Apa itu bedanya? Secara umum kalau kista bening cairan ya, bening kemungkinan bening ini ya cairan biasa, rata-rata jinak ya seperti itu ya. Kalau cairan kecoklatan itu biasanya kita menyebutnya kista coklat. Kista coklat itu sendiri biasanya disebut atau nama kerennya endometriosis. Nah, biasanya salah satu penyebabnya adalah diduga karena faktor regurgitasi. Jadi ada sebagian darah haid yang harusnya keluar, dia balik lagi ke dalam, kemudian dia mengisi rongga-rongga dari ovarium itu di sel-selnya sehingga dia tambah lama tambah menumpuk di situ ya. Dan ini sangat mengganggu, pasti mengganggu sistem atau fungsi dari reproduksi karena ovarium itu sendiri kan bagian penghasil sel telur ya, gitu. Oke. Tapi kalau yang tadi berarti ada yang saya benar pernah dengar tuh yang namanya kista fisiologis. Itu ukurannya, tergantung ukurannya. Oh, ukurannya. Jadi gimana tuh? Kista itu kan kalau biasa kita lihat ukurannya, gitu. Kita lihat ukuran berapa. Yang disebut kista fungsional atau kista fisiologis itu apabila ukurannya hanya 1 cm sampai 2 cm ya. Nah, itu masih fisiologis, kita anggap itu masih normal ukuran ovarium segitu. Tapi kalau sudah ukurannya di atas 5 cm ya, diagnosis ke arah kista ovarium itu sendiri biasanya nanti akan dilakukan pertimbangan apakah perlu dioperasi atau tidak. Tapi kalau masih di bawah 5 cm belum perlu dioperasi. PCOS itu salah satu dari itu ya, PCOS ya? Kalau PCOS itu kan beda lagi, dia polycystic ovarian syndrome, jadi ovariumnya kecil-kecil. Nah, kalau ini kan kista, beda ya, jadi beda. Terus lagi tuh, kista ovarium, gitu kan ya. Itu Bunda pernah dengar endometriosis itu yang tadi dibilang kista endometriosis itu bahaya banget nggak sih? Kalau dibilang bahaya sih tidak ya, tapi kan membuat rasa tidak nyaman, nyeri kan, endometriosis kan nyeri haid yang luar biasa. Kadang-kadang dia bisa melebihi dari miom juga ya. Nyeri yang bisa menyebabkan, kalau ini kan tadi kan isinya cairan. Kalau sampai pecah mungkin nggak pecah? Mungkin. Kalau ukurannya besar, kemudian ada trauma gitu kan, atau pijet. Pijet maksudnya ada tekanan, jatuh. Kamu suka pijet gitu, ada kista besar, gitu ya. perut, nggak tahu ada kista, dipijit pecah. Ya bisa infeksi
bisa harus segera dilakukan tindakan Jadi operasi. cairan itu kalau sudah masuk ke dalam rongga perineum atau rongga peritoneum, Iya, kista kan, kista. ya dalam rongga ininya, Peritoneum kan? kistanya, bukan peritoneum itu perut, ini Iya, perut. di perut. Oh iya, dia di luar kan ya. Jadi kalau kistanya pecah, kemudian mengisi rongga perut, ya, maka itu akan mengakibatkan satu rasa nyeri, yang kedua ada infeksi. Ya, maka biasanya dilakukan segera tindakan untuk operasi. Atau tadi ada penyebutan torsi muntir. Jadi karena kistanya besar, tangkainya kecil, kemudian dia bisa terpuntir dan mengakibatkan sakit. Jadi kalau orang biasa muntir itu juga menyakitkan hati. Apa itu? Aku udah rekod, skip. Nah, lanjut lagi. Tanda dan gejalanya yang perlu dipertanyakan apa tuh? Mirip-mirip loh, mirip-mirip. Ya, Apa mirip-mirip. Jadi kalau sesuatu yang mengarah kepada gangguan fungsi rahim dan fungsi ovarium, yaitu salah satu manifestasinya adalah gangguan siklus haid. Gangguan siklus pasti ya itu ya. Haid banyak, haid ngeflek panjang, haid nggak berhenti, atau haid yang nggak teratur, kadang haid 1 bulan 2 kali 3 kali, kadang enggak seperti itu. Kemudian ada rasa nyeri yang berlebihan, rasa nyeri di perut, rasa nyeri sampai panggul atau sampai pinggang, rasa nyeri sampai kaki, ya seperti itu dirasakan. Ya, kalau Bunda tuh dulu pernah sih ya kena juga kista, tapi kistanya bukan endometriosis ya waktu itu. Bukan itu. Kista fisiologis, jadi besarnya kalau nggak salah 4,4 kali 6 ya. Bisa hilang kan? Alhamdulillah waktu hamil hilang. Jadi itu ya Masya Allahnya. Karena fleksibel, kalau masih di bawah ukuran 5 cm, kista itu masih fleksibel, masih mungkin dia berkurang ukuran. Cuma sama, ngeflek itu sampai 1 bulan, sampai akhirnya dikasih obat dan obatnya itu buat gak nyaman. Bener nggak? Nah pengobatannya sekarang tuh apa treatmentnya? Interventionnya apa? Sama, intervensi prinsipnya sama, mengatasi keluhannya, yaitu menghilangkan rasa sakit, menghentikan atau mengatur perdarahan, untuk mengembalikan siklus haidnya, terapi hormonal untuk mengembalikan kembali siklus haid seperti itu. Dan juga operatif kalau mau ukurannya besar. Dan kita takut kan kalau misalnya terlalu lama dibiarkan, bisa-bisa kan berubah jadi ganas. Kalau sesuatu yang jinak itu kalau dibiarkan bisa berubah menjadi ganas. Dibiarkan ini dalam arti kata bisa bertahun-tahun atau berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Jadi lebih baik segera dideteksi dan segera dilakukan tindakan. Soalnya kadang-kadang kan milih ntar aja deh, coba deh pakai tradisional dulu deh, coba pakai terapi-terapi yang lain gitu. Boleh sih kalau tradisional itu boleh, tapi tetap harus ada pembandingnya kan. Pembanding dan ada istilahnya pemeriksaan yang berkala dengan alat ya, dengan alat yang atau pemeriksaan rutin, mau 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, tidak ada gejala, misalnya mau periksa USG itu juga baik juga ya. Paling tidak kita kalau ada perubahan dari awal sudah tahu gitu maksudnya. Mungkin tadi Bunda kan ini kan nyerinya itu kan kadar nyeri ya, kadar nyeri itu yang nyeri yang seperti apa? Kadang yang namanya wanita itu normal nggak sih PMS? Sebenarnya ini yang kita juga harus perlu kenalkan gitu. Nyeri nggak sih? Kenapa bisa nyeri? Karena kan juga ada peluruhan ya, peluruhan dalam dinding rahim. Nah itu normal sih nyeri gitu. Cuman kalau ini nyerinya sampai hebat gitu ya, sampai pingsan, sampai itu mungkin harus atau sampai nggak bisa beraktivitas, mungkin itu yang harus dipahami. Jadi nggak cuma sekedar nyeri-nyeri PMS biasa yang tiba-tiba males, tiba-tiba tapi kalau sampai hebat, nah sebaiknya teman-teman periksakan ke dokter. Tidak ada salahnya ya, mau dia masih gadis, mau dia sudah menikah, atau mau dia sudah memasuki usia menopause, tetap harus diperiksa. Kamu masih gadis atau sudah janda? Ya, jadi itu yang harus diperhatikan, oke? Nah kalau soal obat-obatannya, ada yang rutin dimakan nggak biasanya? Tergantung. Ya kan harus dievaluasi pengobatan itu. Tapi kalau misalnya miom tadi kembali ke miom, terkadang karena dia pengaruh estrogen, kalau dia sudah di atas 40, kemudian masa-masa menopause kan estrogennya turun. Kadang-kadang miom itu juga bisa berkurang sendiri ya seperti itu. Jadi tapi tetap harus dipastikan ya. Biarin aja kalau ukuran masih kecil, tapi kalau ukuran besar segera diperiksakan dan setiap ada keluhan diperiksakan, minta pertimbangan dokternya. Oke. Hari ini
kayaknya udah cukup pembicaraan tentang itu karena juga Iya. pertanyaannya juga nggak ada. Nah, ayo kita promosiin produk kita. Ayo kita hari ini menggunakan setelan apa nih? Ini setelan tenun nosing yang Tenun nosing. motifnya adalah Yang gedok. Dibuat baju ya, kita buat baju ya. Kita buat baju. Bagus sebenarnya nih ya, tenun Jadi nosing, bisa juga tenun dipakai tas suku sama nosing, kemudian kita buat menjadi setelan setelan meja, kapel, ya, ceritanya sangat kapel. seperti ini bagi kalian-kalian ya Yang pengen pengen atau ingin memiliki iya bisa pesen tenun di nosing tenun atau nosing. karya kami, silakan hubungi di ini. Cuman sementara memang adanya adalah kain. Kain. Nah, kain karena selama beberapa ini karena memenuhi target produksi untuk Black Label, kita nggak mau kita tidak akan menerima pesanan custom sementara sampai batas waktu yang belum ditentukan. Ya mungkin itu ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share jika kalian suka dengan konten-konten yang kami berikan ya YouTube channel kita, supaya dapat informasi juga disebarkan supaya nggak cuma kalian-kalian aja yang dapat gitu kan ya, teman-teman semuanya. So jangan lupa like, comment, and share. Pertama saya begitu. Like, comment. www.youtube.com/user/s_sabintan. Oke. Udah dulu ya, sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.